Jangan nunggu sempurna. Terkadang kita nunggu bisa dulu presentasi, nunggu dulu bisa paham produk, nunggu dulu bisa paham A, paham B, paham C, baru bergerak. Hingga akhirnya apa? Ketinggalan. Nokia bisa hilang karena pertama udah gak punya dream lagi. Dia ngerasa udah puas, udah nikmat, udah enak. Nah makanya siap-siap nih yang ngerasa baru dapat motor udah ngerasa enak, udah ngerasa nikmat gitu. Udah puas, baru dapat mobil udah ngerasa enak, ngerasa puas. Baru Pajero udah enak, udah puas, siap-siap. Nokia pun seperti itu. Nokia hancur kenapa? Karena udah ngerasa puas hingga akhirnya gak punya dream lagi. Ini yang paling penting. Speed, kecepatan. Kang, saya prospek. Oh, udah prospek. Udah gabung berapa lama? Udah 3 tahun. Apa yang udah dapat? Udah didapat. Alhamdulillah, Kang. Mobil juga belum dapat. Kenapa? Ya kayak gitu, Kang. Mitra susah diarahin. Ketika prospek ditolak terus. Ketika saya tanya prospeknya berapa setiap hari? Enggak, Kang, enggak setiap hari. Emang kalau nggak setiap hari berapa lama gitu? Berapa waktunya? Seminggu cuma 1, Kang. Berharapnya 3 tahun berubah. Tapi nggak dilakukan secara konsisten. Kecepatan ini penting. Apakah kecepatan penting dalam bisnis PTBS? Penting Bapak Ibu. Ini yang mempengaruhi saya. Saya percaya ketika saya cepat di bisnis ini, maka insya Allah akan jauh lebih mudah jalankan bisnis ini. Tapi ketika saya lambat di bisnis ini, maka akan jauh lebih sulit di masa depan. Karena dalam hadis pun jelas. Min husnil islamil mar'i. Di antara sebaik-baiknya orang Islam adalah tarkuhu mala yakni. Tarkuhu mala yakni, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebaik-baik di antara seorang muslim adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Coba Bapak Ibu lihat kehidupan sehari Bapak Ibu semua. Masih adakah scroll media sosial gak jelas? Lihat, oh cantik ya. Weh ini lagi goyang seru, tanggung. Buka lagi. Cek. Masih adakah keseharian Bapak Ibu yang tidak bermanfaat? Suka ngeluh. Suka beralasan. Suka apa lagi? Baperan. Waktunya habis. Prospeknya setengah jam, ngegibahnya 3 jam. Coba cek gitu. Kenapa Bapak Ibu lambat di bisnis ini? Karena mungkin keseharian Bapak Ibu semua ada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan hadis Nabi jelas. Sebaik-baik orang Islam adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dari itu kecepatan ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Waktu tidak akan pernah kembali lagi. Waktu terus bergulir. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Akan terus mengalir. Ketika kita kalah dengan waktu, ketika kita santai-santai, maka esok akan sulit. Tapi ketika kita bergegas, kita habis-habisan, maka esok insya Allah akan terasa mudah. Dan itu yang saya rasakan. Alhamdulillah 40 hari bisa dapat mobil. Tapi apakah bahagia? No. Saya malah tidur ketika tembus mobil. Yang riuhnya siapa? Tim. Pak Dodi, Pak Isan, Pak Agus. Yang paling gelisah, khawatir. Ayo Kang kita klaim. Ayo klaim. Ketika nyampe kantor saya tidur di kantor. Saking capeknya, saking lelahnya. Dan kondisi tubuh saya saat itu lagi kurang sehat. Dan memang gak terlalu happy. Kenapa? Karena saya percaya kalau saya baru dapat mobil aja udah happy. Wah, bagaimana untuk impian selanjutnya? Pajero Luxury. Tapi yang membuat saya happy ketika tim saya bisa tembus mobil. Itu yang saya sampaikan ke Kang Dodi. Saya gak happy Kang ketika saya tembus mobil. Tapi saya bisa happy ketika Kang Dodi, Kang Isan, Kang Agus yang bisa dapat mobil itu. Alhamdulillah setelah saya dapat mobil bulan Desember, tanggal 1 Desember 2018. Bulan Januari, ya 2 orang, Kang Dodi dan Kang Isan dapat mobil juga dari bisnis PTBS.
Di situ kebahagiaan muncul. Alhamdulillah, semakin saya bantu tim saya, semakin alhamdulillah semakin mudah. Bukan semakin sulit ketika kita bergegas, memang capek, memang lelah. Tapi Masya Allah, kehidupan kita akan berubah. Itu yang saya terima dari Pak Sunario. Ketika saya pertama kali gabung ke bisnis ini, saya diajak presentasi sama Pak Sunario. Saya lihat Pak Sunario dari pagi sampai malam gak ada capeknya. Gak ada lelahnya. Di kondisinya dimanapun, kapanpun, prospek. Lagi pakai sepatu, langsung ngenalin. Lagi di masjid, langsung ngenalin. Di mana aja prospek. Dari situ saya tertular gitu. Saya dan Pak Sunario ini walaupun upline downline ya, tapi kita saingan. Karena bagi saya gengsi dong kalah sama orang tua ya. Iyalah. Walaupun offline dan downline saingan. Pak Nario prospek 10 saya harus lebih dari 10. Pak Nario closing 1 saya harus lebih dari 1. Itu yang jadi acuan saya. Gitu. Biarnya alhamdulillah. Yang gak nyangka bisa sampai sekarang. Artinya apa? Untuk teman-teman bisa sukses yang pertama miliki impian. Yang kedua bergerak, bertindak. Yang ketiga kecepatan. Kecepatan ini akan mempengaruhi segalanya. Kalau Anda lambat dikit aja, mohon maaf, waktu tidak akan menunggu Anda. Siap? Siap. Jangan menunggu sempurna untuk melakukan sesuatu. Bertindak terus, lebih baik kuantitas daripada. Jangan nunggu sempurna. Terkadang kita nunggu bisa dulu presentasi, nunggu dulu bisa paham produk, nunggu dulu bisa paham A, paham B, paham C, baru bergerak. Hingga akhirnya apa? Ketinggalan. Yang saya dapat dari Pak Sunario, dari Pak Haji Suroto, gak masalah saya bodoh, tapi tim saya yang penting pintar-pintar. Gak masalah saya gak bisa online, yang penting tim saya banyak yang online. Betul ya Kong ya? Artinya apa? Gak harus bisa dulu online untuk menciptakan tim online. Kang Dani jagonya online. Enggak. Saya enggak terlalu jago. Kang Algian lebih jago, Masya Allah. Bonus sponsornya gede banget. Melebihi saya. Saya cuma 138 juta. Kang Algian gak tahu udah berapa ratus juta. Bonus sponsor doang. Tapi apa yang saya milikin? Yang saya milikin adalah sesuatu hal yang dimana banyak orang pikirin, yaitu apa? Nunggu sempurna. Kalau saya nggak nunggu sempurna, bergerak aja terus, bertindak aja terus, perbanyak kuantitas, persentasi lagi, ditolak, persentasi lagi, ditolak, persentasi lagi, dihina, peduli amat. Yang penting apa? Saya nggak kalah yakin. Kalau kamu nggak percaya saya bisa dapat mobil, lihat bulan depan, insya Allah mobil bisa saya dapetin. Pertanyaannya, apakah kamu mau yang di bawah 300 atau yang di atas 300? Simple, Kang Dodi di prospek cuman gitu doang. Kang 300 mobil. Gak percaya, ya udah, kamu mau yang di bawah 300 atau di atas 300? Kalau mau yang di atas 300 ya udah join. Kalau nggak mau ya udah liatin aja. Alhamdulillah Kang Dodi percaya. Ada yang nggak percaya. Hingga akhirnya pusing cari modal. Kenapa? Karena setiap hari alhamdulillah makin lama makin bertumbuh. Ya setiap minggu, setiap bulan makin bertumbuh. Tahu-tahu 40 hari dapat mobil hingga akhirnya gabung. Siapa itu? Kang Andi Setia Lestari. Siapa itu? Ya Rizkyana Nugraha dan sebagainya. Dulunya nggak percaya. Yang terpenting apa? Nggak masalah mereka nggak percaya. Yang terpenting saya percaya. Nggak masalah jutaan orang nggak percaya dengan impian saya. Yang terpenting saya percaya bahwa saya mampu mewujudkan impian saya. Jangan nunggu sempurna. Perbanyak kuantitas. Kuantitas akan mengalahkan kualitas. Kenapa? Karena dengan kuantitas akan meningkatkan kualitas kita hingga akhirnya jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi. Hingga akhirnya luxury berada di tangan kita semua. Oke, poin keempat. Keyakinan. Saya sering sampaikan apa? Sukses itu bukan dari kemampuan kita. Atau kita bisa atau enggak, tapi dari keyakinan. 95% kesuksesan itu bermulai dari sini Bapak Ibu.
Dari keyakinan, impian dan keyakinan. 5%-nya teknis. Teknis itu mempengaruhi cuma 5%. Bisa online atau tidak, bisa prospek atau tidak, paham produk atau tidak, itu hanya 5%. Yang 95%-nya keyakinan. Ada mitra saya yang ketika prospek dia nggak paham produk. Tapi yakin sama produknya. Kenapa? Karena pakai produknya. Gak paham knowledge-nya kayak gimana. Dan emang orangnya agak bodoh. Tapi dia punya keyakinan keren. Marketing plan-nya luar, gak tahu, gak paham. Yang penting bisa dapat mobil katanya. Tapi Masya Allah sekarang udah luxury. Cuman orangnya lagi gak ada di sini. Kang Wanda. Ya Masya Allah. Ada juga Kang Jusriyadi. Mana Kang Jusri? Kang Jusriyadi datang ke Tasik ngapain? Bukan belajar prospek Bapak Ibu. Ketika pertama kali datang ke Tasik, belajar baca dan nulis. Cuman lulusan SD. Lulusan SD itu pun karena ekonomi keluarga yang terbatas. Hingganya lulus hanya lulusan SD. Itu pun SD nggak lulus ya Kang Jusri ya. Cuman kelas 4 SD. Sampai kelas 4 SD. Jadi ketika datang ke Tasik nggak punya duit ya. Cuman pas-pasan buat berangkat. Ketika pertama datang ke Tasik bingung mau ngapain. Ternyata ketika dicek baca aja nggak bisa. Nulis nggak bisa. Dari awal gabung sampai sekarang nggak pernah kayak Pak Michael coret nggak pernah. Tapi sekarang Masya Allah udah dapat mobil. Apa modalnya? Keyakinan. Keyakinan ini akan mengalahkan yang paham, yang tahu, yang kuat. Yang penting ya, tapi kalau bisa dasari dengan ilmu juga. Makanya kita harus belajar. Ya. Miliki keyakinan, keyakinan kepada diri sendiri. Ini nomor penting. Ya, nomor penting, kita harus yakin kepada diri kita sendiri. Yang kedua, yakin kepada perusahaan. Yang ketiga, yakin terhadap mentor kita yang benar-benar aktif, yang udah membuktikan sukses. Insya Allah kesuksesan bisa kita raih. Oke, siap. Yang kelima, belajar. Nah ini belajar, ada hadis yang sangat keren ya Bapak Ibu. 14 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nasil qarni, sebaik-baiknya manusia yaitu berada di generasiku. Summal ladzina yalunahum. Setelahnya dan serta setelahnya summal ladzina yalunahum, dan setelahnya. Jadi generasi berikutnya. Sebaik-baiknya generasi, sehebat-hebatnya generasi, seenak-enaknya generasi adalah generasi yang berada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya generasi berikutnya. Berarti makin ke sini makin mudah atau makin sulit? Makin sulit. Makin ke sini makin gampang, makin enak atau makin puyeng? Makin puyeng. Dan itu terbukti saat ini. Lapangan pekerjaan makin, betul nggak? Bahan pokok makin mahal. Pemahaman agama Islam jadi makin kesini makin sulit. Lalu apa yang harus kita lakuin? Ya ini, belajar. Sadari Bapak Ibu, kita harus sadar betul, harus paham betul. Coba Bapak Ibu rasakan. Zaman dulu Bapak Ibu semua mungkin waktu kecil, jajan cuman berapa? Sekarang berapa? Dulu ayah saya seorang tukang kayu bakar dulu bergengsi Pak. Bergengsi Bu. Ayah saya alhamdulillah bisa bangun rumah 3 dari kayu bakar. Tapi sekarang ketinggal zaman. Dulu handphone yang paling bagus, Nokia. Kalau orang udah pakai Nokia, udah orang kaya. Betul nggak? Sekarang kemana? Hilang. Kenapa? Karena nggak mau. Kuncinya di sini, belajar. Nokia bisa hilang karena pertama udah nggak punya dream lagi. Dia ngerasa udah puas, udah nikmat, udah enak. Nah makanya siap-siap nih yang ngerasa baru dapat motor, udah ngerasa enak, udah ngerasa nikmat gitu. Udah puas, baru dapat mobil, udah ngerasa enak, ngerasa puas. Baru Pajero udah enak, udah puas, siap-siap.
Nokia pun seperti itu. Nokia hancur kenapa? Karena udah ngerasa puas hingga akhirnya gak punya dream lagi. Karena udah gak punya dream, ya tindakannya ya seadanya aja. Sebiasanya aja seperti hal yang dilakukan setiap hari. Masalah kecepatan, jangankan kecepatan. Ya bergerak aja seadanya. Bicara keyakinan, ya udah gak ada keyakinan lagi. Keyakinan dia, saya pasti udah yang terbaik. Tapi gak mau belajar. Gak mau update, gak ada dream lagi. Hingga akhirnya tahu-tahu kesalip sama Android. Hingga akhirnya tahu-tahu sekarang hilang. Sekarang yang hebat, yang bisa dijual mahal iPhone. Betul gak? Nah, dua owner ini ditanya Bapak Ibu. Owner Nokia dan owner iPhone. Owner Nokia ditanya, kenapa kamu ditinggalkan oleh pelanggan-pelangganmu? Lalu apa jawaban pemilik Nokia? Saya nggak tahu apa yang salah. Padahal saya udah melakukan seperti halnya biasa yang kami lakukan. Lalu pemilik iPhone ditanya, kenapa kamu melejit? Kenapa kamu maju? Jawaban pemilik iPhone apa? Karena saya memikirkan apa lagi yang bisa saya berikan untuk pelanggan-pelanggan saya. Apalagi yang bisa dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggan saya. Jadi up to date. Selalu memperbarui. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita udah puas dengan kehidupan kita saat ini? Udah puas belum? Kenapa belum puas? Mungkin di sini kesalahannya. Pertama, miliki dream, impian. Miliki impian yang kuat, jangan seperti Nokia udah puas. Nah, ini buat leader-leader nih pesannya. Buat kawan-kawan yang udah mobil, udah Pajero, udah luxury. Ya. Pertama, miliki impian lagi kawan-kawan. Terutama kawan-kawan yang belum tembus nih. Ya waduh, harus punya impian yang kuat, yang besar, yang yakin. Yang kedua, bertindak. Yang ketiga, bergerak cepat. Yang keempat, yakin. Yang kelima, mau belajar. Jangan sombong, jangan angkuh. Jangan merasa so hebat, jangan merasa udah sok bisa. Jangan sampai seperti mangga yang udah matang. Ketika mangga udah matang siap-siap jatuh. Tapi seperti mangga mudalah, supaya apa? Selalu belajar mematangkan diri. Supaya terus belajar untuk memperbaiki diri. Siap. Siap. Di bisnis ini kita harus belajar untuk mengajar. Dan mengajar untuk belajar. Ya, terus menerus dan lakukan terus. Dan itu yang saya lakukan dan kita lakuin.